Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Pada saat kami ingin merenungkan firman-Mu, kami rindu Engkau hadir Tuhan dan penuhi hati kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam firman-Mu untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam P2M. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir pada malam hari ini, sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami boleh menerima berkat Tuhan melalui ibadah ini, agar nama-Mu dimuliakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat P2M yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengangkat dua tokoh Alkitab, yaitu Imam Eli dan Samuel. Kenapa saya angkat dua tokoh ini di dalam satu perikop ini, di dalam satu khotbah ini? Karena ada kesamaan dan ada perbedaan antara kedua imam ini. Baik Imam Eli maupun Samuel, mereka punya persamaan dan perbedaan. Dan persamaan dan perbedaan ini adalah sangat penting dapat kita pelajari dan dapat kita waspadai. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Imam Eli dan Samuel adalah sama-sama. Mereka menjabat sebagai imam bangsa Israel di satu kota, yaitu di Shilo. Mereka sama-sama menjabat imam di situ. Namun pada saat Samuel lahir dan masih kecil, Imam Eli ini sudah sangat tua. Dan dia sudah menyerahkan jabatan imamnya kepada anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah saudara sekalian, kelahiran Samuel kita tahu sangat erat berhubungan dengan Imam Samuel. Karena mamanya Samuel, Hana, pernah berdoa di Bait suci. Dia berdoa saking husuknya di situ. Dia mencucurkan air matanya di situ. Dia berdoa sangat lama di situ. Untuk apa? Karena dia mandul, tidak punya anak, dan dia selalu diejek oleh madunya. Nah saudara sekalian, oleh Imam Eli, Hana ini dianggap perempuan pemabuk. Makanya dia ditegur. Tetapi Hana kemudian menjelaskan bahwa dia sedang bergumul dan dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan dia pembelaan dengan memberikan dia seorang anak. Nah saudara sekalian, ketika sudah mendengar penjelasan Hana ini, Samuel pun memberkati Hana. Samuel mengatakan, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Nah saudara sekalian, di kemudian hari dalam karir mereka sebagai imam, Samuel jauh lebih unggul. Samuel jauh lebih berhasil daripada Imam Eli. Karena apa? Dia punya prestasi yang besar. Karena pada saat dia jadi imam, dia pernah mentabiskan dua orang raja besar. Yang pertama Raja Saul, raja pertama orang Israel. Yang kedua Raja Daud, yang sangat terkenal itu. Nah
Sekalipun demikian berhasilnya Samuel daripada Imam Eli, tapi Imam Eli tidak dapat dilepaskan daripada Samuel, karena dia adalah sama dengan sesosok ayah bagi Samuel. Karena sejak kecil dia sudah dipersembahkan oleh Hana ke bait suci. Disitulah dia dibina, dididik oleh Imam Eli. Jadi Imam Eli bagi Samuel adalah sama dengan orang tuanya. Orang tua ganti dia. Nah saudara sekalian, kalau Samuel berhasil, maka ini tidak terlepas juga dari jasa Imam Eli yang membina dan mendidik dia. Namun saudara sekalian, Imam Eli sekalipun berhasil membina Samuel, tapi dia gagal di dalam membina kedua orang anaknya. Kedua orang anaknya disebut di dalam Alkitab adalah orang-orang dursila. Mereka jadi imam, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan semau mereka. Orang-orang datang membawa korban, sebelum dipersembahkan sudah dicegat. Diambil dulu dagingnya, kalau enggak mau dipaksa itu, dipaksa. Saudara sekalian, untuk apa ambil dagingnya? Karena mereka bilang, ya, Hofni dan Pinehas itu tidak suka dengan daging yang rebus. Dia mau ambil daging itu untuk dipanggang. Jadi dicegat dulu. Nah, ada lagi kalau yang sudah direbus dagingnya, kadang-kadang mereka itu belum resmi acara selesai, mereka sudah pakai garpu itu sudah ambil daging itu. Nah saudara sekalian, bukan itu saja, mereka tidak menghormati persembahan kudus kepada Allah. Mereka juga melakukan perzinaan di pelataran bait suci dengan perempuan-perempuan yang melayani di bait suci. Nah saudara sekalian, demikian bobroknya kedua anak Hofni ini. Apakah mereka tidak dididik? Dididik. Mereka ditegur oleh Imam Eli. Tapi Imam Eli tidak pernah bertindak dengan tegas kepada anak-anaknya. Sekedar ngoceh, sekedar ngomong, sekedar marah, tapi tidak pernah ditindak tegas. Inilah kegagalan Imam Eli. Namun saudara sekalian, kalau kita baca terus riwayat Samuel, pada masa tuanya Samuel juga gagal mendidik kedua anaknya. Jadi saudara sekalian, ini tularan dari ayahnya, angkatnya Eli, yang gagal mendidik anaknya, sehingga dia juga jadi tertular, gagal mendidik anaknya. Siapa anaknya? Anaknya adalah Yoel dan Abia. Gagalnya di mana? Kedua anak ini menggantikan Samuel. Mereka itu gagalnya adalah di segi suap. Mereka menerima suap, menerima sogokan. Kemudian mereka tidak adil di dalam tindakan. Jadi saudara sekalian, persamaan dari Samuel dan Eli. Mereka gagal mendidik anak-anaknya. Inilah perbedaan dan persamaan antara Samuel dan Imam Eli. Nah saudara sekalian, bukan saja pada masa itu. Pada masa sekarang banyak sekali hamba Tuhan yang berhasil, yang ngetop namanya, tapi keluarganya berantakan. Anak mereka juga semerawut. Banyak contohnya. Ya, kita tahu Yonggi Cho di Korea itu sangat ternama. Tapi saya dengar dia tersangkut kasus apa di Korea. Ada hamba Tuhan yang juga ternama di Singapura tersangkut di dalam mengkorupsikan uang gereja. Masih banyak hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tenar, tapi mereka gagal. Baik membina pribadi mereka pada akhir hidupnya maupun keluarga mereka. Mereka tidak bina dengan baik.
Ada seorang hamba Tuhan yang sangat ternama, seorang pendeta Amerika yang namanya Rick Warren. Pasti kita semuanya kenal. Rick Warren ini kita tahu berapa banyak orang yang sudah diberkati melalui pelayanannya. Melalui tulisan-tulisannya yang begitu hebat. Melalui khotbah-khotbahnya yang begitu hebat. Melalui pelayanannya di gereja yang begitu hebat. Tapi satu hari anaknya yang namanya Matthew Warren bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Itu terjadi pada 5 April 2013. Nama anaknya Matthew Warren. Dan dia waktu bunuh diri berusia 27 tahun. Nah saudara sekalian, karena itulah Rick Warren dan istrinya akhirnya mereka mendirikan sebuah gerakan pelayanan mental yang disebut Hope for Mental Health Initiative. Nah saudara sekalian, mereka menyadari kegagalan mereka. Ya, saya dengar sempat beberapa saat ya Rick Warren ini menghilang dari permukaan. Baru setelah sekian tahun dia nongol kembali. Nah saudara sekalian, masih banyak di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang gagal mendidik anak-anaknya dan keluarganya. Kita tahu selain Samuel, Imam Eli, di situ ada Raja Daud. Saudara sekalian, kita tahu Raja Daud anaknya Amnon memperkosa Tamar. Kemudian Absalom anaknya Daud membunuh Amnon. Ini saudara saling bunuh nih, ya. Dan Absalom memberontak terhadap Raja Daud. Sehingga akhirnya Absalom juga dibunuh oleh anak buah Raja Daud. Nah, ada lagi anak Daud yang namanya Adonia, mencoba merebut tahta Raja Daud, mengadakan kudeta. Karena apa? Karena dia dengar bahwa papanya akan angkat Salomo jadi raja. Jadi dia kumpuli banyak orang, kemudian dia promosi dirinya, dia bilang aku akan jadi raja. Kemudian dia kumpulkan kekuatan, ingin adakan kudeta. Nah saudara sekalian, Raja Daud gagal di dalam membina keluarganya, sehingga keluarganya jadi amburadul. Raja Salomo kita lihat, dia juga gagal didik anaknya. Padahal pada masa Raja Salomo dia dapat menyatukan Israel. Tetapi ketika anaknya Rehabiam, karena kekerasan hatinya dan karena ketidakbijakannya, mengakibatkan kerajaan Israel itu terpecah-pecah setelah Salomo meninggal, menjadi Israel dan Yehuda. Nah saudara sekalian, Raja Hizkia. Raja Hizkia ini raja yang beriman kepada Tuhan. Kita tahu karena imannya Tuhan tambahkan usianya 15 tahun. Karena doanya. Tetapi putranya yang namanya Manasye justru menjadi salah satu raja yang terjahat di Yehuda. Di dalam hal penyembahan berhala. Dan kita lihat lagi Harun, seorang imam yang dipilih oleh Allah. Dua anaknya yang bernama Nadab dan Abihu, karena mempersembahkan api asing di dalam persembahan, mereka dimatikan di hadapan Tuhan. Api asing itu artinya biasanya ada aturan, kalau mempersembahkan korban itu apinya khusus. Ya, jadi tidak boleh sembarang ambil api di mana-mana.
Nah, mereka menyepelekan itu. Kedua anak dari Harun ini, Nadab dan Abihu ini, mengambil api asing untuk membakar. Akhirnya mereka terbakar mati oleh api itu. Nah, saudara sekalian, dari contoh-contoh seperti ini, mari kita lihat apa yang diajarkan Alkitab oleh Yesus untuk semua orang yang ingin menjadi saksinya. Ya, kita disuruh menjadi saksi-saksi Tuhan. Namanya saksi Tuhan itu adalah memberikan suatu kesaksian agar orang lain melihat. Bagaimana orang akan memuji Tuhan kalau melihat kesaksian kita? Sebagian baik, sebagian ambruk, sebagian buruk. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kita lihat ketika Yesus sebelum naik ke sorga, Yesus katakan satu ayat, apabila Roh Kudus memenuhi kamu, kamu akan beroleh kuasa menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, tanah Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, di sini Yesus memberikan suatu konsep bagaimana menjadi saksi yang baik. Adalah mulai dari rumah sendiri, dari Yerusalem. Yerusalem adalah kota sembahyang, di mana kumpulnya umat-umat percaya sebenarnya di situ. Disitulah kumpulnya para imam, ya, orang-orang Yahudi yang saleh sebenarnya, orang Farisi, orang-orang yang ahli-ahli Taurat. Disitulah kumpulnya orang-orang pemuka agama. Sebenarnya orang yang ingin menjadi saksi yang baik, dia harus mulai dari situ. Jadi saudara sekalian, kita tahu sebenarnya dalam ayat ini menegur kita kalau ingin menjadi saksi yang baik, mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita mulai. Bagaimana membina itu baik, menjadi suatu kesaksian yang baik, baru kita keluar menyaksikan Tuhan. Kita tahu konsep Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus utus 12 murid intinya. Yesus katakan apa? Jangan kamu menyimpang ke tempat orang-orang Samaria. Ya, Injililah kaummu sendiri, orang Israel. Kenapa? Yesus ingin mereka perbaiki dulu. Melalui bangsa Israel yang diperbaiki, baru menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara sekalian, inilah yang harus dilakukan. Yesus juga mengatakan apa? Jangan sembarang ambil duri di mata orang lain. Geser dulu balok yang ada di matamu, baru engkau bisa melihat bahwa di mata orang ada selumbar, dan baru engkau mampu membersihkan mata orang. Nah, saudara sekalian, dari serentetan pengajaran Yesus ingin mengatakan kepada kita, bila kita ingin memperbaiki orang lain, bila kita ingin menjadi saksi, baik itu secara pribadi, secara keluarga, secara gereja, secara persekutuan, perbaikilah dulu yang di dalam, baru kita keluar. Nah, saudara sekalian, kita melihat di dalam Amsal pasal 22 ayat 6. Kita lihat dulu Amsal 2:19 ayat ke-17. Di situ Raja Salomo mengatakan, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Berarti mulai dari anak kita beri didikan, ya, supaya mereka akan memberikan ketenteraman dan mendatangkan sukacita. Ini satu. Kemudian kapan didik mereka? Amsal selanjutnya mengatakan dalam pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kapan kita mendidik anak kita? Bukan setelah dia dewasa, bukan setelah dia besar, tetapi waktu dia masih muda, waktu dia masih kecil, didiklah ia, maka setelah dia tua nanti, dia tidak akan tergeser dari jalan didikan itu. Kemudian, didik dengan apa kita mendidik mereka? Banyak didikan orang tua itu sesat kepada anak-anaknya. Ya, sesat. Kadang-kadang kita pikir juga berdasarkan emosi ya. Kadang-kadang anak kita lapor, oh si anu ganggu. Jadi kita ngomong apa? Sudah saking panas. Ya, saking panas. Loh kamu lawan. Dia pukul, kamu tinju. Itu seringkali terjadi. Saya juga pernah. Nah, tapi belakangan saya ngomong dengan Hansen apa? Kau di sekolah tidak boleh pelago ya, tidak boleh berkelahi. Berkelahi benar atau salah, pulang pasti papa pukul kau. Protes Hansennya. Dia bilang apa? Kalau Hansen tidak salah, kalau orang pukul Hansen. Nah, saya bilang apa? Kau ada kaki, kau bisa lari. Dia mau pukul kau lari, nggak kena. Nanti kalau di sekolah ngomong dengan guru bahwa dia ganggu, biar guru yang menghukum dia. Nah, saudara sekalian, seringkali didikan kita tidak memenuhi standar Tuhan. Jadi kita harus mendidik dengan apa? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya. Di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada firman Tuhan sebagai modal kita untuk mendidik anak kita. Didik mereka waktu mereka masih muda, didik mereka dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah, kemudian tidak cukup itu. Ya, tidak cukup itu. Seringkali kalau kita didik anak kita, kalau ke sekolah minggu ya jangan enggak, papa ibadah pun enggak. Nah, orang tua harus menjadi teladan, berikan contoh kepada anak-anak kalau mau mendidik mereka. Karena contoh kelakuan kita adalah sebuah didikan yang nyata bagi anak-anak. Itu ditulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, kata Yesus, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kamu juga harus jadi teladan. Kemudian di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7, di situ Paulus mengatakan apa? Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Jadi saudara sekalian, mendidik anak sejak dia muda, didiklah dia, kemudian didiklah dia dengan firman Tuhan, didiklah dia dengan teladanmu. Nah, saudara sekalian, akhirnya saya memberikan satu ayat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Kami minta Pak Wira coba untuk bacakan, Pak Wira. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, ini firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada anak asuhnya Timotius. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Kami minta Pak Raja untuk bacakan. Tolong Pak Raja. 1 Korintus pasal 9 ayat 27.
ayat 27, demikian firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara sekalian, ini harus kita perhatikan, ya. Kalau kita mau menjadi saksi bagi Tuhan, pertama-tama kita harus beresin diri kita sendiri. Ya, jangan kita jadi saksi orang yang kita saksikan itu mereka bertobat, mereka selamat, kita sendiri binasa. Ya. Kemudian di dalam segala tindak tanduk kita harus perhatikan, kita harus berbenah diri, kita harus berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita menjadi saksi, kita akan memberikan manfaat bagi orang yang melihat dan mendengar kesaksian kita. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita melalui dua tokoh, Samuel dan Imam Eli. Kita dapat belajar banyak hal supaya kita menjadi saksi Tuhan yang benar-benar berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu bekerja seterusnya di dalam firman-Mu ini, bekerja di dalam hati kami, menolong kami yang tidak mampu ini, agar selalu mengingatkan kami di dalam kehidupan kami, bahwa kami bagaimana harus membenah diri kami sendiri, bagaimana kami membina, mendidik anak-anak kami, bagaimana kami memperbaiki rumah tangga kami, bagaimana kami membenah gereja-Mu di tempat ini, di mana kami beribadah di dalamnya, sehingga kami mampu menjadi saksi-Mu keluar, menjadi saksi-Mu yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.